Lantunan dua kalimat syahadat terdengar sebuah bangunan bergaya arsitektur Cina. Seorang pria berpeci, tampak menuntun pria di depannya mengucap kalimat tersebut. Tak lama setelahnya, pria berpeci itu kembali menuntun seorang wanita untuk mengikrarkan kalimat syahadat. Mulutnya melafalkan kalimat tersebut secara perlahan, yang diikuti wanita itu. Rabu tanggal 26 bulan 1, dua orang berikrar untuk menjadi muslim di tempat bernama Masjid Lao-Tze itu. Masjid Lao-Tze terletak di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bangunannya berbaur dengan ruko di kawasan Pecinan, Jakarta itu. Masjid ini tak memiliki kubah atau menara layaknya masjid pada umumnya. Bangunannya pun bercorak merah kuning, khas rumah ibadah Konghucu. Sejak 1997, tercatat lebih dari 1.500 orang menjadi mualaf di masjid ini. Yusman Iriansyah, humas masjid tersebut mengatakan hampir 99% yang menjadi mualaf adalah etnis Tionghoa. Imlek masa pandemi dan lirih pengemis di Vihara Glodok. Mayoritas 99% Cina. Ada sih orang bule, Jepang, Korea, tapi kecil. Bahkan dari negeri Tiongkok juga ada, kebetulan lagi di Indonesia ingin syahadat di sini, kata Yusman. Awal berdiri masjid ini. Yusman bercerita awal masjid berdiri tidak lepas dari terbentuknya Yayasan Karim Owe. Yayasan ini didirikan oleh sahabat-sahabat Karim Owe dari berbagai ormas Islam. Karim dinilai merupakan tokoh panutan. Beliau sosok yang patut diteladani karena beliau keturunan Tionghoa namun nasionalisme tinggi, berjuang bersama-sama, bersama Bung Karno dan lain-lain. Dia dikenal juga sebagai businessman yang sukses. Juga dikenal tokoh agama, dia mualaf dan baru masuk Islam, kata Yusman. Yayasan didirikan pada 1991, 3 tahun setelah Karim Owe meninggal. Tujuan pendirian saat itu, sebagai pusat informasi mengenal agama Islam bagi kalangan etnis Tionghoa. Karena kita anggap waktu itu kalangan Tionghoa masih perlu informasi tentang Islam, mungkin belum pas banget persepsi soal Islam, kita coba jadi pusat informasi, ujarnya. Ia mengatakan, yayasan itu disambut baik oleh kalangan etnis Tionghoa. Selain itu, dari yang awalnya berfungsi sebagai pusat informasi Islam, lambat laun berkembang gagasan untuk menghadirkan tempat ibadah. Apalagi, di kawasan Pecinan itu masih jarang ada masjid. Waktu itu status masih sewa ruko. Namanya masjid nyewakan, kalau pemilik enggak mau perpanjangkan tamat juga, namanya sewa. Alhamdulillah ditawarin oleh pemilik ruko, tawarkan beli, pengurus belum punya dana waktu itu. Sehingga dicari donatur, katanya. Singkat cerita, bantuan datang dari B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Menristek. Ruko pun dibeli dan dihibahkan untuk Yayasan Karim Owe. Saat itu, Habibie juga merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dalam perjalanannya, bangunan pun didesain mengikuti ornamen-ornamen khas kelenteng. Tujuannya agar warga beretnis Tionghoa yang mau mengenal Islam merasa lebih familiar dan tidak canggung. Keberadaan kita diterima. Banyak sekali yang sekadar ingin tahu Islam bertanya-tanya, ada yang sudah lama niat jadi masuk Islam, sehingga ada tempat mereka ini langsung seperti gayung bersambut, ujarnya. Dari mulai berdiri, ia mengatakan Masjid Lao-Tze belum melayani orang-orang yang ingin masuk Islam. Biasanya, pihak masjid akan merekomendasikan agar ikrar memeluk Islam dilakukan di masjid besar lainnya. Masjid Lao-Tze diresmikan Habibie pada 1994. Sejak 1997, pihak pengurus mulai melayani orang-orang yang mau memeluk Islam lantaran banyaknya permintaan. Kalau kita lihat data sampai ribuan yang masuk Islam gitu. Itu kita mulai mengislamkan tahun 1997, walaupun sudah banyak sebelumnya mereka yang mau masuk Islam, kita belum melayani di sini.
Tapi semakin banyak permintaan ingin syahadat di Masjid Lao-Tzu ini, makanya 1997 barulah kita melayani, ujarnya. Yusman mengatakan, berbeda dengan masjid lainnya yang terbuka 24 jam, Masjid Lao-Tzu memiliki jam operasional, yakni hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Uniknya masjid kita dikenal masjid dua waktu. Waktu jam kerja aja, itu pun kalau tanggal merah, libur juga, tapi kalau tanggal merah hari Jumat, kita tetap buka. Karena, kita jemaah banyak yang bukan warga sekitar sini. Kan orang pendatang, pekerja, jadi begitu habis jam kerja itu sepi, enggak ada orang jemaah. Masjid kita dikenal sebagai masjid transit, bukan masjid perkampungan, katanya. Perayaan khusus Imlek. Meski masjid ini kental dengan nuansa Tionghoa dan menjadi tempat ribuan orang Tionghoa masuk Islam, tidak ada perayaan khusus saat tahun baru Imlek di tempat ibadah itu. Kita menjaga. Jangan sampai nanti terkesan ini Chinese Muslim punya 3 hari raya. Kita khawatir bukan saat ini, tapi 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Dari sekarang kita antisipasi, kata pengurus Yayasan Karim Owe, Nagakunadi. Namun ia mengatakan jika perayaan Imlek jatuh pada hari Minggu, pihaknya berinisiatif membuat kegiatan makan siang sewaktu pengajian, sedikit lebih istimewa. Kalau momentum Imlek jatuh hari Minggu, sebelum pandemi, setiap hari Minggu ada pengajian rutin. Biasanya rutin kita itu tiap tengah hari ada makan siang. Maka kita bikin inisiatif, makanan kita bikin istimewa sedikit, itu pun dengan catatan kalau hari Minggu, kalau bukan ya yang mau merayakan silakan, yang enggak mau silakan, ujarnya.